Bu Andriani, bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Eni? Ya alhamdulillah sedikit radang tenggorokan ya Bu ya. Semoga cepat sembuh saja sih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Eni ya. Amin, terima kasih Bu. Jadi begini ya Bu Andri, sebelum Ibu melakukan proses coaching sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat. Apakah nantinya percakapan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan bagaimana juga tanggapan atau respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan? Dan jangan lupa juga ya Bu, coaching kita hari ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan. Prosesnya harus kreatif dan dapat memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke Bu, lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu Andri. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari kegiatan coaching yang akan saya observasi ini? Mungkin tadi ada 3 ya Bu ya, tapi saya mungkin spesifik pada 2 dulu. Yang pertama mendengarkan dengan aktif, kemudian nanti mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ya Bu Andri. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikatornya ketika saya ingin menaikkan kompetensi saya mendengar dengan aktif, saya akan mencoba menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian menangkap kata kunci dari pembicaraan tersebut. Nah, berdasarkan itu nanti saya akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi coach secara maksimal. Baik Bu Andri, demikian dulu ya pertanyaan pra-observasi dari saya. Silakan Bu untuk melakukan kegiatan coaching terhadap Bu Faridah Nur ya. Silakan Ibu Faridah Nur, mari masuk. Assalamualaikum Bu Andriani. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, semoga Ibu Andriani juga baik ya. Ya, baik, alhamdulillah. Ini Bu, saya sebenarnya mau berbincang-bincang sama Ibu. Ada waktu nggak Ibu? Nah, kebetulan nih saya lagi longgar nih, monggo silakan, jangan sungkan Ibu ya. Gini Bu, saya ini akhir-akhir ini ya kepikiran sekali tentang siswa saya, terutama yang di kelas 9 Bu. Mereka itu di akhir-akhir ini menurut saya kayak tidak semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran, terutama ketika saya ya di kelas, apalagi kalau itu sudah di jam terakhir Bu. Mereka tidak aktif, kalau ditanya ataupun ditanya tidak menjawab, diminta bertanya juga tidak ada yang bertanya. Kalau saya beri tugas tuh ya Bu, mau individu kah atau tugas kelompok atau bahkan PR, pasti ada aja yang banyak gitu yang tidak menyelesaikan tugas itu Bu. Oh begitu nih. Lalu apa yang Ibu harapkan yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya pengen sekali gitu menemukan solusi gitu Bu, atau cara ya untuk mengatasi masalah saya tersebut, karena anak-anak ini kan sudah kelas 9 Bu ya, sebentar lagi mereka akan lulus dan harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya ingin itu mereka tetap semangat belajar supaya juga tetap bisa semangat nanti melanjutkan sekolah untuk jenjang yang selanjutnya gitu. Oke, baik Ibu Faridah. Menurut Ibu Faridah nih, seharusnya murid-murid Ibu itu idealnya bagaimana ketika mengikuti pelajaran Ibu? Seharusnya ya Bu, kan anak-anak itu harusnya antusias gitu ya, terutama juga aktif gitu, bertanya, menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas gitu. Harusnya begitu sih Bu kondisi idealnya menurut saya.
Kalau misalnya dilihat dari rentang nih antara 1 sampai 10, kondisi anak-anak ibu saat ini kira-kira berada di rentang mana nih? Menurut saya mereka masih di angka 5 atau 6 Bu ya, jauh dari kondisi ideal sebenarnya. Oke, kalau mereka ada di level 5 dan 6, kemudian menurut ibu seharusnya mereka ada di level berapa dalam semangat dan kreatif dalam kegiatan pembelajarannya ibu lakukan? Kalau maunya sih 10 Bu ya, tapi terlalu perfect lah itu ya. Saya sih mengharapkan mereka ada di level 7 dan 8 saja saya sudah senang gitu Bu. Jadi menurut Ibu Faridah nih, apa yang bisa dilakukan untuk anak-anak Ibu Faridah itu bisa mencapai level yang Ibu inginkan antara 7 dan 8 tadi? Sebenarnya itulah yang ingin saya cari tahu Bu ya melalui obrolan kita saat ini gitu. Ya. Oke lah, baik. Dari pengamatan Ibu nih, kira-kira anak itu akan antusias, semangat, aktif belajar itu dengan kondisi yang seperti apa? Menurut pengamatan saya ya Bu ya, sebenarnya kan anak-anak ini dari kelas 7 kelas 8 kan juga saya yang mengajar gitu. Mereka antusias saja, semangat saja gitu di kelas saya, cuman memang akhir-akhir ini jadi menurut saya nih mereka kurang semangat itu pertama karena mereka ini sudah di kelas 9 ya Bu ya, kayak di level jenuh belajar gitu, tidak kayak kelas 7 kelas 8 kan masih fresh gitu. Nah terus untuk masalah semangat ini maka mereka perlu banyak yang memompa semangatnya gitu, perlu banyak yang memberi dorongan untuk semangat lagi. Menurut saya ya keterlibatan orang tua juga, guru mata pelajaran yaitu saya, juga ada wali kelas harusnya juga yang memberi motivasi, terutama juga BK mungkin yang bisa memberi konseling kepada mereka, siapa tahu kan ada persoalan yang kita tidak tahu gitu. Nah untuk yang selainnya itu menurut saya kondisi suasana belajar juga ya Bu ya mempengaruhi, karena kan kalau di kelas itu kalau sudah jam terakhir itu panas ya Bu ya, walaupun ada kipas angin cuma 1 atau 2 biji itu nggak mencukupi untuk seluruh kelas, jadi mereka kayak gerah panas gitu. Tapi juga untuk mengatasi itu saya selama ini juga beberapa kali mengajak mereka belajar di luar gitu, di bawah pohon supaya merubah suasananya tadi. Nah lalu juga menurut saya juga ya, karena ini tantangan ya bagi saya, harusnya saya juga lebih inovatif sih dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak ini Bu. Oke, bagus sekali nih Bu. Lalu kira-kira kapan nih Ibu bisa mulai melaksanakan yang Ibu rencanakan tadi? Secepatnya Bu ya, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Mungkin dalam sehari 2 hari ini saya akan segera berkomunikasi dulu dengan wali kelas dan guru bimbingan konseling. Mungkin nanti juga saya akan bisa komunikasi kepada orang tua anak-anak ini Bu melalui forum paguyuban. Ya, siap, bagus Ibu ya. Saya dukung, salut untuk semangat Ibu. Baik Ibu, saya tunggu kabar selanjutnya nih hasil dari pelaksanaan yang sudah Ibu sampaikan. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Andri atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Silahkan, selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Andri. Waalaikumsalam Ibu Eni. Wah, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya terhadap Bu Faridah Nur. Alhamdulillah Ibu. Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Ibu di sesi pasca observasi ini. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Saya tadi sudah melakukan proses data. Yang pertama tadi mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan tujuan di awal tadi, kemudian rencana aksi yang akan Ibu Faridah Nur lakukan, kemudian juga bertanya kapan tuh terkait dengan tanggung jawab pelaksanaannya, dan saya juga memberikan umpan balik sambil dengan memberikan kapan nih Ibu akan bercerita kembali kepada saya tentang kegiatan atau pelaksanaan rencana yang Ibu Faridah Nur lakukan. Baik Bu Andri, jadi tadi Ibu sudah melakukan ya indikator-indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching tadi. Baik Bu, saya di sini sebagai observer akan menyampaikan Ibu ya penilaian saya tadi dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan terhadap Ibu Faridah Nur. Saya lihat tadi Bu Andri dan Bu Faridah sudah menjalankan proses coaching dengan benar dan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Andri juga saya lihat tadi sudah berusaha untuk menggali potensi dari Bu Faridah Nur.
dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada Bu Farida. Sehingga saya amatin Bu Farida tadi dapat menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi sendiri. Dan satu lagi nih Bu ya, coaching tadi sudah dilakukan dengan menggunakan prinsip coaching. Jadi Ibu sudah menerapkan kemitraan, kemudian prosesnya juga sudah prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta gitu juga ya, dan kemudian indikatornya juga sudah tercapai. Satu lagi Bu ya, pertanyaan sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini terhadap coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin meningkatkan semuanya sih Bu ya sebenarnya, mungkin tapi saya masih kurang maksimal di dalam mungkin mendengarkan dengan aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan berbobot yang bisa lebih menggali lagi potensi dari coaching. Jadi nanti saya insya Allah akan berusaha belajar dan belajar lagi Bu ya. Baik Bu ya, demikian tadi proses coaching yang sudah Ibu lakukan pada Bu Farida. Semoga kedepannya nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Andri atas waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama Bu Eni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.